Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin ila hadrati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ali Muhammadin Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Abil Hasan Ibnu Athaillah Sahibul Salawat Kuning Billah wa ahli Lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-a'malu suwarun qa'imah warwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu seumpama jasad, sedangkan keikhlasan adalah ruh dari amal. Jika kita kembali ke awal tujuan penciptaan manusia, yaitu adalah mengabdi. Manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdi hanya kepada Allah bil makna melakukan taat atau menghindari maksiat, semua karena Allah, bukan karena tujuan pahala yang ujung-ujungnya masuk surga, ujung-ujungnya bidadari dan sebagainya, atau tidak melakukan kemaksiatan dengan tujuan jauh dari bencana atau nanti kalau di akhirat tidak masuk neraka. Itu bukan yang dimaksud dengan mengabdi kepada Allah, melainkan di luar dari kategori itu. Saya garis bawahi, tentu saja seorang manusia boleh dan sangat boleh bahkan memiliki keinginan untuk selamat, untuk sukses sekarirnya, untuk harmonis keluarganya, nanti masuk surga, nanti nggak masuk neraka, itu boleh. Silahkan bermunajat, berdoa kepada Allah apa yang ingin kita peroleh atau apa yang ingin kita hindari terjadi kepada kita, keluarga kita, dan sesama kita. Akan tetapi untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan, untuk menghindari kemaksiatan, latihlah semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sering kita jumpai omongan atau tulisan di media sosial ketika ada orang atau ada kelompok yang melakukan kebaikan, yang memberikan sesuatu ke orang lain. Lisannya bilang, saya ikhlas kok. Atau ada counter dari orang lain yang menyaksikan, yang ikhlas ya. Itu hanya kata-kata di mulut, bukan hakikat dari ikhlas itu sendiri. Karena ikhlas letaknya ada di hati manusia, sedangkan hati manusia tidak seorang makhluk pun mengetahui apa isi dari hati manusia. Para ulama memberikan gambaran kepada beberapa kriteria golongan dari ikhlas itu sendiri. Seorang yang ahli ibadah, seorang yang membersihkan amal mereka dari riya, dari niat yang timbul dari hawa nafsunya, dan mereka beramal lillahi ta'ala sekaligus mengharap pahala anugerah dari Allah, sekaligus ingin terhindar dari azab dan siksanya, merupakan kategori ikhlas yang paling apa ya namanya ya, paling dasar. Ikhlas paling dasar itu seperti itu. Jadi membersihkan hatinya dari riya, berniat karena Allah, sekaligus mengharapkan pahala, sekaligus mengharapkan terhindar dari bencana dan siksa. Itu ikhlas untuk umum, paling dasar untuk umum. Selanjutnya, di atas tingkatan ikhlas yang umum tadi, ada sebagian hamba Allah yang niat amal mereka itu sebagai wujud pengagungan, penghormatan, dan ridho mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mereka dalam beramal atau dalam menghindari kemaksiatan dicampuri dengan keinginan mendapatkan pahala ataupun keinginan untuk terhindar dari bencana dan siksa. Itu tingkatan ikhlas kedua di atas kategori ikhlas yang untuk umum. Golongan hamba Allah yang ketiga, yang menempati posisi ikhlas tertinggi,
yaitu mereka yang memiliki ma'rifatullah dengan kestabilan yang kokoh, dengan pandangan batiniahnya yang jernih, dengan tauhidnya yang benar-benar lurus. Mereka ini ketika beramal atau ketika menghindari kemaksiatan, semua kesadaran batiniahnya itu berisi tentang Allah. Tidak ada di situ tergambar selain Allah, seperti makhluk, seperti neraka, seperti surga, dan lain sebagainya. Golongan yang ketiga ini benar-benar memasuki wilayah pemahaman batiniah, kondisi keimanan, bahwa apa yang mereka terima semuanya itu adalah dari Allah. Mereka melakukan atau tidak melakukan itu juga karena Allah, dan mereka bisa melakukan, bisa menghindari kemaksiatan semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kajian hari ini, dan semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.